Hai all, welcome to Z Story. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ara. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol bareng lagi nih sama salah satu gestar kita yang super kece banget. Nah, beliau ini penerima beasiswa LPDP di Melbourne. Wah, keren banget gak sih? Gak cuman pinter, pastinya juga banyak banget cerita inspiratif yang harus kita dengerin nih untuk teman-teman dari semua. Daripada kebanyakan ngobrol, mending langsung kita sambut aja. Please welcome, Kak Naifa. Halo Ya, halo Kak. semua. Iya, halo, makasih ya udah invite aku hari ini. Oke, Kak Naifa kan dari latar belakang ini kan penerima beasiswa di LPDP nih di Melbourne. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih Kak tentang latar belakang jurusan yang Kak Naifa pilih, mungkin jurusannya apa dan di university mana seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Kalau misal aku boleh sharing sedikit, jadi sebenarnya aku S2 ini ngambil jurusannya Master of Public Policy and Management, atau kalau di Indonesia kan namanya Magister Kebijakan Publik ya. Kemudian sedikit tentang latar belakang aku. Sebenarnya aku S1-nya itu latar belakangnya ilmu hukum. Cuma memang dalam pengalaman pasca kuliah, terus setelah aku explore juga passion aku ke depan, aku merasa bahwa itu banyak mengarah ke arah kebijakan sih. Jadi makanya S2-nya aku ambilnya bisa dibilang lintas jurusan, tapi kalau dilihat lebih dalam sebenarnya ada banyak korelasi dan juga menurut aku ilmunya juga saling melengkapi satu sama lain sih antara hukum dan juga kebijakan publik atau policy gitu. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan nih Kak, sejak kapan sih Kak Naifa mulai mempersiapkan diri untuk daftar beasiswa LPDP ini? Oke, kalau ditanya pertanyaan ini, aku mau menyarankan ke teman-teman semua, baik yang lagi persiapan atau berencana mau daftar gitu ya, untuk jangan mempersiapkan terlalu mepet gitu ya, karena berbagai macam dokumen yang kita perlukan untuk mendaftar beasiswa itu kadang butuh waktu untuk diproses. Dan tak jarang juga kita juga harus belajar dulu gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang kita mau kayak gitu. Contohnya seperti kompetensi bahasa Inggris. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih tantangan terbesar Kak Naifa sendiri waktu daftar LPDP ini? Mungkin proses pendaftarannya atau bagaimana Kak Naifa menghadapinya? Oke, menurut aku tantangan terbesar sebenarnya adalah ini ya, membuat strategi manajemen waktu gitu. Karena dalam pendaftaran beasiswa itu, menurut aku bukan hanya sekedar mempersiapkan dokumen, tapi juga kualitas dari dokumen yang disampaikan. Waktu aku daftar LPDP, itu aku pernah daftar 2 kali, dan waktu percobaan pertama itu menurut aku kesalahan terbesarku adalah aku menyepelekan gitu ya persiapan waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa. Karena waktu itu aku ngerasa kayak untuk dokumen essay seperti itu gak harus cepet-cepet nih minta proofread atau brainstorming dengan orang lain. Tapi ternyata ketika aku ngobrol sama banyak orang, aku mulai terbuka nih pikirannya bahwa oh aku kayak terlalu menyepelekan nih proses cara membuat dan juga menstrukturkan essay sebagaimana yang diharapkan oleh beasiswa Oke, gitu. jadi ternyata emang nggak boleh mepet deadline ya Kak, karena bahaya juga ya untuk dokumen-dokumen yang lainnya. Betul sekali. Nah, kalau untuk tips dan strategi nih, apa sih strategi Kak Naifa nih dalam menulis esai dan mempersiapkan wawancara beasiswa mungkin bisa di-share ke teman-teman DERS untuk tips-tipsnya. Oke, menurut aku strategi yang aku terapkan ya, dan menurut aku sangat bermanfaat bagi aku pribadi adalah aku mencoba gitu ya untuk lebih proaktif mencari informasi, dan kalau nggak paham gitu ya terhadap informasi yang beredar atau masih kurang jelas, mungkin aku memberanikan diri gitu untuk bertanya ke orang-orang yang menurut aku bisa menjawab pertanyaan aku. Jadi pertama tuh aku minta saran sama orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan jurusan aku, supaya bisa ngasih opini yang menurut aku bisa jadi disampaikan unik gitu, beda dari yang lain. Kemudian yang kedua, aku minta saran juga kepada rekan kerja atau orang yang punya latar belakang atau passion yang mirip dengan aku. Sehingga nanti ketika dia membedah esai aku, pola pemikiran aku itu bisa lebih detail kayak gitu. Nah, aku sih biasanya minta kedua orang itu aja. Aku juga ini sih proaktif mencari webinar atau event yang berkaitan dengan persiapan beasiswa.
Nah, aku izin nambahin sedikit ya Kak, join komunitas itu merupakan hal yang positif, tapi kalian juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kalau kita join komunitas yang terlalu besar, ada banyak sekali info yang simpang siur dan khawatirnya malah membuat kalian overwhelming. Menurut aku, cara startnya adalah kita cari dulu teman deket kita, istilah di ring satu lah gitu. Siapa tahu ada sahabat kalian atau teman kalian sekolah dulu yang juga punya passion dan keinginan yang sama untuk daftar beasiswa. Nanti kalau kalian mau memperluas dari jaringan itu silahkan. Tapi menurut aku start small gitu, start small dulu gitu. Karena kadang kalau misalnya terlalu ramai, aku khawatirnya nanti kalian tidak bisa dapat feedback yang benar-benar objektif, spesifik untuk kalian kayak gitu sih. Oke, baik Kak Naifa. Berarti itu juga harus dipikirkan dan dipertimbangkan lagi ya, Kak. Nah, sekarang ngomong pesan-pesan nih, Kak. Boleh nggak Kak Naifa kasih pesan-pesan ke teman-teman DARES nih mungkin yang mereka nonton, yang mereka mungkin lagi bimbang untuk daftar nggak ya untuk beasiswa gitu. Ada nggak sih Kak pesan-pesan yang pengen Kak Naifa sampaikan ke teman-teman? Boleh, boleh banget. Menurut aku, pesan pertama adalah jangan takut untuk mencoba. Karena aku pun sendiri juga pernah gagal di percobaan beasiswa dan menurut aku kalau misalnya aku nggak coba, aku nggak tahu kekurangan aku di mana. Dan aku harapkan teman-teman bisa menguatkan hati untuk mencoba. Gimana pun hasilnya, kalian gas terus sampai insya Allah satu saat kalian diberi rezeki untuk bisa lulus di beasiswa apapun yang kalian tuju. Kemudian yang kedua, aku pesankan juga ke teman-teman semua untuk be proaktif. Jangan ragu untuk approach beberapa awardee di luar sana, terutama terkait jurusan dan beasiswa yang kalian tuju. Aku yakin awardee sangat terbuka untuk diskusi dan membantu kalian semua. Tapi tentu ketika kita berdiskusi dengan orang lain yang mungkin kita belum kenal sebelumnya, jangan lupa untuk menggunakan kata yang sopan dan juga be mindful juga karena beberapa awardee ini juga ada kesibukannya masing-masing. Oke, jadi emang kayak nggak apa-apa nih gas aja dicoba terus aja karena namanya coba kan kita nggak tahu ya Kak mungkin rezekinya di tahun kapan karena nggak semua orang juga one shot langsung keterima gitu ya. Banyak yang juga gagal berkali-kali terus dia mencoba tapi nggak patah semangat akhirnya keterima. Oke Kak Naifa, segitu dulu untuk ngobrol-ngobrol kita. Ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banget udah mau sharing bareng Ders. Dan pastinya kisah-kisah perjuangan dan cerita inspiratif dari Kak Naifa semoga bisa memberikan insight yang bagus juga untuk teman-teman Ders yang mungkin mereka mau daftar beasiswa terus masih ragu seperti itu. Untuk teman-teman Ders semua nih jangan lupa untuk terus tonton konten-konten video di channel YouTube Dars Entertainment karena next week kita bakal bahas tentang beasiswa apa lagi. Nah, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video ini dan tonton video-video yang lainnya. Seperti itu. Bye.